Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Mulok TV. Kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik batasan geografis di wilayah Minangkabau. Berikut adalah beritanya. Wilayah rantau merupakan wilayah yang dijadikan sumber mencari hidup di luar wilayah Darek. Daerah perbatasannya disebut Ikue Darek Kapalo Rantau. Masing-masing luha memiliki wilayah rantaunya sendiri. 1. Rantau luha tanah datar. Merantau ke arah barat dan tenggara. Daerah rantaunya meliputi 1. Rantau nan kurang aso 20. Lubuk Ambacang, Lubuk Jambi, Gunung Koto, Benai, Panggian, Basra, Sitanjua, Kopak, Talu Ingin, Suruntiah, dan masih banyak lagi. 2. Rantau Pasisir Panjang, Rantau Banda 10. Rantau Kapeh, Huo, Suruntiah, Haji, Painan, Banda Salijo, Tarusan, Tapang, Lunang, Silawi. Daerah ujung Kapalo Rantaunyo adalah Andurian Kayu Tanam, Guguk Kapalo Hilalang, Sicincin, Teboh Pakandangan, 2 kali Sabale Anamingkuang, 7 Koto, dan Sungai Saria. 2. Rantau luha agam menyebar ke arah utara dan barat dengan wilayah rantaunya sepanjang pantai Samudra Hindia, Pasaman Barat, Pasaman Timur, Panti, Rao, Lubuk Sikapiang, dan lain-lain. Sementara ujung dari Kapalo Rantaunyo meliputi Palembayan, Salare Aye, Lubuk Basuang, Kapong Pinang, Simpang Ampe, Sungai Garinggia, Lubuk Bawan, 3 Koto, Garagahan, dan Mangapoh. 3. Rantau luha 50 Koto memasuki daerah Riau daratan sekarang yakni Kapar Kiri dan Kapar Kanan. Daerah rantaunya yaitu Manggiliang, Jo Tanjak Bali, Pangkalan, Jo Koto Alam, Gunung Malintang, Muaro Paeti, Tampuang sampai Rokan Pandalian, Saringgi, Gunung Sailan, Kuntu Jolipe Kain, Ujung Buki. 4. Rantau nan Sambilan, Nagari Sambilan. Terletak di wilayah Nagari, Sungai Ujong, Jelebu, Jehor, Rembau, Semangatan, Naniang, Kaleng, Pasir Besar, dan Jelai. Sekian berita dari saya. Berita selanjutnya mengenai wilayah Pasisia akan disampaikan oleh rekan saya. Wilayah Pasisia membentang sepanjang pantai barat Sumatera, mulai dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, hingga Muku-Muku, Bengkulu. Pasisia ini dibagi 2 pula, yaitu Pasisia Tiku Pariaman dan Pasisia Pasaman. 1. Pasisia Tiku Pariaman. Piaman Laweh meliputi Kasang Jo Duku, Sintua Jo Lubuk Aluang, Sunua Jo Kuraitaji, Toboh Jo Pakandangan, Tiku Jo Pariaman, Nareh Jo Sungai Limau, Malai Sungai Garinggiang, 5 Koto Jo Kampung Dalam, Sungai Saria nan Sabarih, 2 kali Sabaleh Anam Lingkuang. 2. Padang Salapan. Suku meliputi Lubuk Kilangan nan 20, Pawah 5, Pawah 9, Sungai Sapiah, Lubuk Minturun, Koto Tangah, Lubuk Buayo. 3. Ranah Pasisia. Meliputi Silawe Jo Lunang, Indro Puro Jo Ayah Haji, Pungasan Jo Sungai Tunu, Labuan Balai Salasa, Surantiah Jo Sungai Sirah, Lakitan Jo Koto Baru, Kambang Jo Ampiang Para. 2. Pasisia Pasaman. Sasak Je Kinali, Pari Batu Jo Koto Baru, Padang 7 Jo Awa Kunyang, Lubuk Pudang Jo Ayah Gadang, Sontang Muaro Kiawai, Sungai Awa Jo Ujong Gadang, Pari Jo Ayah Bangi, dan sekitarnya. 2. Provinsi Sumatera Barat sebagai wilayah administratif. Wilayah Minangkabau yang disebut Tambo itu secara administratif berada di Provinsi Sumatera Barat. Dibentuk 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Luas wilayahnya sekitar 42,01 km, terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Jumlah penduduk Sumatera Barat tahun 2021 mencapai 5.580.232 jiwa. Mayoritas penduduk Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Di samping itu ada juga bermukim sejumlah suku bangsa lain seperti Aceh, Batak, Jawa, Ambon, Cina, Keling atau India, Nias, dan sebagainya. Berita dari saya, berita selanjutnya mengenai kebudayaan Minangkabau yang akan dibawakan oleh rekan saya. Kebudayaan Minangkabau. Koe di Ningrat,
1980 mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Kebudayaan Minangkabau. 1. Bahasa. Orang Minangkabau memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Minangkabau atau Baso Minang. Bahasa Minangkabau memiliki banyak dialek. Bahkan antara kampung dalam satu nagari saja berbeda dialeknya. 8 dialek bahasa Minangkabau yang berkembang di Sumatera Barat adalah dialek Rao Marapat, dialek Muaro Lolo, dialek Lubuak Alai, dialek Payakumbuh, dialek Agam, dialek Pancong Soal, dialek Koto Baru, dialek Lintau. Kedua, sistem pengetahuan. Orang Minangkabau menjadikan alam sebagai guru dan sumber pengetahuan filosofi alam. Takambang jadi guru mengharuskan orang memperhatikan segala peristiwa yang terjadi. Orang Minangkabau belajar dan terjadi, kemudian menjadikan pengetahuan untuk diwariskan secara turun-temurun. Selain belajar dari alam, orang Minangkabau juga harus mencari guru untuk menimba ilmu. Yang ketiga, sistem masyarakat dan organisasi sosial. Sebenarnya, masyarakat Minangkabau tidak menganut sistem matrilineal secara utuh. Karena basuku kamandeh banasab ka ayah dalam sistem sosial dan budaya. Ibu dan atau perempuan memiliki tempat tertinggi di Minangkabau. Suku diatur berdasarkan suku ibu. Jika suku ibu Caniago, maka anaknya bersuku Caniago pula. Begitu juga dalam pewarisan harta pusako tinggi, yang berhak menerimanya adalah perempuan dari pihak ibu. Yang keempat, sistem peralatan dan teknologi. Setiap nagari di Minangkabau memiliki produk serta pembuatan peralatan yang digunakan untuk membantu pekerjaannya. Kita mengenal nagari-nagari penghasil peralatan dan teknologi sebagai Pandai Basi di Sungai Puah. Selain itu, Rumah Gadang merupakan pencapaian tertinggi teknologi orang Minangkabau di bidang instruktur. Rumah Gadang termasuk salah satu bangunan tahap gempa yang masih menjadi objek penelitian. 5. Sistem mata pencaharian. Wilayah Minangkabau yang dikelilingi terdiri dari perbukitan dan lembah yang subur. Umumnya, mata pencaharian utama masyarakat Minangkabau adalah bertani, menggarap sawah, dan ladang. Di samping itu, ada juga yang berniaga atau berdagang, sebagai menjadi nelayan bagi masyarakat pesisir, serta sumber-sumber mata pencaharian lainnya.